Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih atas berkat, perlindungan dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami sehat walafiat sampai saat ini. Kami percaya di dalam kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu sebagai Allah yang Trinitatis, Engkau senantiasa memberikan sukacita kepada kami dan memberkati kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Engkau di dalam Roh Kudus menguduskan kami serta melayakkan kami untuk melaksanakan pelayanan di hadapan Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini, sehingga apapun yang boleh kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat sukacita bagi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Acara ibadah Minggu Trinitatis di HKBP Resort Karawang, Distrik 18 Jabar Tenggie, di hari Minggu 7 Juni tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai ke Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah, satu Allah dalam tiga pernyataannya. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menghibur, menolong, dan menyertai. Allah hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu marilah kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, sempurnakanlah doa kami ini dalam Roh Kudus. Kabulkanlah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi, memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dengan ayat 4, muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 dengan ayat 4, Kau telah menciptakanku. Dengarkanlah hukum Taurat pada Minggu Trinitatis saat ini yang disampaikan Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Demikian bunyinya, Aku dan Bapa adalah satu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 sampai ayat 2. Ya Juru Selamatku.
jadikan aku anakmu. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darahmu. Biarlah Roh Kudus memimpin aku terus. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita bangkit merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Hai orang yang letih lesu karena dosanya, kepada Yesus datanglah, terima rahmat-Nya. Berimanlah pada Yesus Kristus penebus. Jika kau percaya Yesus, damai hidupmu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dengan ayat 4. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari nyanyian pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Seperti ciptaan memuji namanya. Allah Maha Kudus dan Maha Pemurah, Allah Tritunggal, agung namanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada Minggu Trinitatis hari ini, tertulis di Injil Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat 29 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 dengan ayat 3. Ku berbahagia. Berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku.
saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkahnya. Pujilah Yesus selamanya. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia kau milikku, kau besertaku menolongku, kalahkan dosa dan hasratku. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkahnya. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan nyanyian pujian dari Naposobulung HKBP Karawang yang berjudul Nyanyi dan Bersoraklah. Mari kita dengarkan warta jemaat, warta gereja HKBP Karawang pada Minggu Trinitatis ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah bagi kita semuanya. Warta Jemaat Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 dengan tema Hamliaun ni Jehovah di akan natinopana dengan bahasa Indonesia,
kemuliaan Allah di atas ciptaannya. 4 Romawi, warta gereja. Kebaktian Minggu Trinitatis. Pada hari ini tanggal 7 Juni 2020 adalah Minggu Trinitatis Hasitolusadon ni Debata. Kita akan melaksanakan kebaktian melalui streaming YouTube pukul 9 WIB. Link YouTube akan dikirimkan melalui WhatsApp Parhalado dan diteruskan ke sektor masing-masing dan juga melalui Facebook HKBP Karawang. Dihimbau kepada jemaat HKBP Karawang, Resort Karawang untuk dapat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Kedua, berita anak lahir. 1. Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Parluhutan Marpaung Inang Kristin Borsitorus, alamat Jalan Cibungur Indah, Pelumbon Sari, sektor Philadelphia. Kedua, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Surung Sinurat Inang Juliana Borhutapea, alamat Jalan Ronggo Waluyo, RT RW 2308, sektor Niniwe. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, berita seorang Jalamoding. Nah, dari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di basa-basahon Tuhatado sadada dana tu keluarga Antoni Panjaitan Inang Roslin berupa bahan, alamat Griamas Lestari Blok B1 nomor 14, sektor Kanaan. Jalamoding do danaki. Nah, di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 umur 4 hari. Tatangnya koma asa tumibu tarapul keluarga natina dikonna. Tikting nang marbagas. Nungga majalo pamasun-masun perbagason ima. Baktiar nababan anak ni amata situa parsaran nababan. Tubudi inata liswe boru lumban toruon. Alamat Perumnas Teluk Jambe Blok S nomor 242, Huriah KPP Resort Karawang Dohot Orwana. Raulina Boru Tampu Bolon, Boroni Amata Tua Jonder Tampu Bolon, Tubuni Inata Rosmawati Boru Panjaitan, Huriah HKB Bojong Menteng Resort Bojong Menteng. Pamasuan nasida di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di HKP Bojong Menteng Resort Bojong Menteng. 5. Periodisasi tingkat Huria. 1. Serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru di Patupa di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 8 WIB sampai dengan 10 WIB. Kedua, di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 di Patupado acara pelantikan pengurus tingkat Huria, IMA, pengurus Partawan, sekretaris, bendahara, Dewan, Koinonia, Marturia, Diakonia, dohot seksi-seksi, ketua dohot anggota. Pelantikan di Patupa di Parmingguan pukul 10 WIB. Aleni asa mangarade jala Roma sude pengurus nong dipildit. Guar-guar ni pengurus terlampir. Keenam, kegiatan tingkat resort. 1. Audit resort di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 17 WIB. Kedua, raport resort di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 17 WIB. Ketujuh, sermon Parhalado. Di hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 pukul 19.30 WIB di Patupado sermon Parhalado meringanan di Bagas Gereja. Alani asarenta mahita sudah Parhalado mandohotu sermoni, tetap mata jaga jarak, pakai masker, dohot sanitizer. Persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan dan ucapan syukur dapat disampaikan melalui Sintua Sektor atau melalui transfer bank ke rekening HKBP Karawang, Bank Mandiri. Bukti transfer diserahkan kepada Sintua Sektor atau Bendahara Huria. Warta gereja dan keuangan akan dikirim melalui WA Group Parhalado. Kesembilan, jadwal ibadah keluarga sektor dan kategorial.
A. Hari Rabu 10 Juni 2020 pukul 19 WIB pertanian sektor. B. Hari Kamis 11 Juni 2020 pukul 19 WIB pertanian keluarga Nani Sehuton Ni Ama. C. Hari Jumat 12 Juni 2020 pukul 19 WIB pertanian Ni Ina. Nani Sehuton Ni Ina. D. Hari Sabtu 13 Juni 2020 pukul 19 WIB ibadah remaja atau pemuda HKBP. Sudah mahita mandohote pertanyaan keluarga di Bagasta B. 10. Pembacaan surat sosialisasi parmingguan. Sosialisasi parmingguan mandapoton nah ni hormatan sudah ruas ni HKBP Resort Karawang diinganan Nabi asini rohani Tuhan di Batama nama ngaramoti hita salutna amin. Hombar tu surat ni surat Menteri Agama Republik Indonesia nomor B 184 garing DJ.4 garing BA .01.1 garing 05 garing 2020 tentang fungsionalisasi rumah ibadah memasuki era tatanan baru atau new normal. Dohot kunjungan ni Ibu Bupati Karawang na ni hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 di Patupa Parhalado do rapot ima na di hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 lahu makatai taringot tu parminggota di HKBP Karawang hombar tusi di Putusondo sada Patupata ma parminggon di HKBP Karawang mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kedua, parmingguan masuk pukul 7, pukul 10, dohot pukul 18 WIB. Ketiga, lahu manjahara teoni parmingguan ni alani ditoto pomado persagina. A. Parmingguan pukul 7 WIB. Ima sektor 1 atau Niniwe, sektor 2 sampai dengan 5 Getsemani, sektor 6 Hebron, sektor 7 Ebenezer, sektor 14 Betania, sektor 15 Bethesda, sektor 16 Bethlehem, sektor 17 Yerusalem, sektor 18 Golgota, dan sektor 19 Yudea. B. Parmingguan pukul 10 Ima sektor 89 sampai dengan sektor 23 sampai 25 Philadelphia, sektor 10 dan 26 Filipi, sektor 11 dan 20 Galatia, sektor 12 Jordan, sektor 13 Efrata, sektor 21 Kanaan, sektor 22 Sion. C. Parmingguan pukul 18 WIB Ima pelajar sidi remaja dohot napo sebulung. Keempat, parmingguan sekolah minggu dang tarpatupa hita dope toktongma di Jabu Nasida. Kelima, tu aka dongan na lanjut usia dohot molotung adong akan na hurang sehat asa unang majo dohot rotu parmingguan. Keenam, jalalahu jaga standarisasi hari tahun ni parmingguan ni di Patu Pautado Ima. A. Semprotan ma gereja hari Jumat dohot hari Sabtu tanggal 13 dan 12 dan 13 Juni 2020. B. Memakai masker sian bagas tabe. C. Mencuci tangan di kran air dohot sanitizer. D. Di tensimeter ada orang so masuk tu bagas gereja. E. Menjaga jarak hombar tuh hundulan nong ditontuhon. Ketujuh, acara permingguan. A. Acara permingguan 2 ayat ma di ND nomor sada tolu 5 onom dohot pitu. Jala sada ayat ma di ND nomor 2 dohot 4. B. Dang adong dobe na markor. C. Song leader Imas sada manang 2 halak. Kedelapan, pilihan.
Papungu pelian di Patupa di Hundulan. 9. Parkir kendaraan roda 2.4 asa denggan mencuci tangan. Parkir kendaraan roda 2.4 di parkir hon di luar ni alaman ni gereja. 10. Pertanyaan sektor dohot kategorial. Pertanyaan sektor dohot kategorial tong ma di Patupa marhite streaming. Ke-11. Sudah hita man jamoton hahipason bayan lasni rohani dihita saluna jala puji-pujian nang hasangapon di debata. Karawang 7 Juni 2020 Tabe Mardongan Tangyang Uluan HKBP Karawang Resort Karawang Pendeta S Simanulang STH di tanda tangan. Keenam, warta keuangan. Uang yang masuk tuhuria 12.400.410 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan ucapan syukur tersebut untuk kemuliaan namanya. Demikianlah warta jemaat buat hari minggu kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Puji dan syukur buat kehadiran Tuhan. Puji dan syukur buat kemurahan-Mu Bapa, di mana oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan masih dapat berdiri di altar-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan masih dapat memuji muliakan nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu Bapa, kami masih dapat merasakan sukacita buat saat ini, karena penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada saat ini. Biar ibadah di Tuhan Engkau berkati. Terlebih Tuhan Engkau sucikan hati dan pikiran kami Bapa, agar bisa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Agar kami Tuhan dapat memuji muliakan nama-Mu Tuhan dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan kalau pada saat ini Engkau bersama-sama dengan kami Bapa. Walaupun kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Bapa, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau telah persatukan kami dalam kasih-Mu yang kudus. Bahwa kami dalam pada saat itu Tuhan bersatu hati dalam ibadah ini Tuhan, ingin menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bukan kami Tuhan berterima kasih, di mana Tuhan minggu depan Bapa kami akan memulai ibadah-Mu Tuhan kembali ke rumah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Engkau layakkan Tuhan kembali kami Tuhan datang ke rumah-Mu untuk beribadah. Agar Engkau Tuhan semakin hari semakin selalu dimuliakan Bapa. Agar kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau telah jaga selama ini Bapa, Engkau akan selalu berikan kami Tuhan kesehatan selalu Tuhan. Kalau apa yang Tuhan yang kami alami Tuhan pada saat ini, kekhawatiran sebagai manusia Bapa, kami akan mencekam Tuhan. Pada saat ini Bapa kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang maha ajaib, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Dan pada saat nanti Tuhan, di tanggal 14 kami akan bersuka cita Bapa, kembali datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji muliakan nama-Mu. Dan kami yakin Bapa, bahwa Engkau akan selalu menyertai orang yang percaya kepada-Mu. Terus juga Tuhan, buat saat ini Bapa, kami berdoa Bapa, buat anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini Tuhan, kami tak dapat Tuhan mengadakan satu persatu, dan dalam keadaan kurang sehat Tuhan, yang pada saat itu Tuhan dalam kelemahan tubuhnya Bapa. Biar Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih bagi mereka Tuhan, agar sakit penyakit yang pada diri mereka Tuhan Engkau angkat Bapa. Agar menanti Tuhan kami dapat bersama-sama kembali Tuhan memuji muliakan nama-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan rumah-Mu Tuhan selalu dipuji dan muliakan selalu Bapa. Agar kami Tuhan selalu memuji muliakan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, kalau pada saat ini Bapa, Engkau akan menjamah Tuhan keluarga Tuhan yang telah Engkau berkati anak Bapa. Biarlah Tuhan anak yang telah Kau berikan bagi mereka Bapa menjadi sukacita bagi keluarga tersebut Tuhan. Dan anak yang telah Engkau titipkan bagi mereka Tuhan, mereka jaga. Dan mereka bawa Tuhan kembali ke rumah-Mu. Akan mereka Tuhan didik mereka Tuhan menjadi laskar Kristus yang selalu menjadi pembela-pembela Tuhan. Biarlah Tuhan kalau pada saat ini juga Tuhan kami berdoa,
buat keluarga Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam kesedihan hati Bapa, di mana keluarga yang Panjaitan yang berupa bahan Tuhan yang telah Engkau berkati dan Engkau panggil kembali Tuhan anak mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penghibur bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menghibur mereka Bapa, agar kesedihan yang pada hati mereka Tuhan boleh hilang Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang menjadi sumber sukacita kami. Dan pada saat juga Tuhan kami berdoa Bapa, buat anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini Bapa, anak-anak-Mu Tuhan yang dalam menghadapi ujiannya Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat yang Kau ajar anak-anak-Mu Tuhan yang lagi ujian naik kelas, yang lagi Tuhan meniti untuk mencari perguruan tinggi yang mereka inginkan. Biarlah Tuhan Engkau jamah anak-anak kami Tuhan, agar mereka Tuhan mendapatkan cita-cita yang mereka inginkan mereka Bapa, agar mereka dapat meraih cita-cita yang mereka harapkan Tuhan. Semuanya itu atas kehendak Tuhan. Dan juga kami percaya Bapa, buat bangsa dan negara ini Tuhan Engkau pasti akan berkati, Engkau akan berikan Tuhan keamanan dan wabah yang pada saat itu Tuhan menakuti kami. Biarlah Tuhan Engkau angkat segera Bapa, dan biarkan Bapa kembali kami Tuhan menjalani kehidupan kami normal seperti yang Tuhan harapkan bagi kehidupan kami, agar kami selalu memuji muliakan nama Tuhan di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa buat waktu yang Engkau akan berikan bagi kami. Terkhusus juga Tuhan pada saat itu Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, agar firman yang akan kami dengar Tuhan menjadi kekuatan, menjadi remeh yang indah Bapa, menjadi pelita dan terang bagi kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat lebih kuat dan lebih indah berjalan dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang begitu indah. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Kita dengarkan nyanyian pujian dari Punguan Ama HKBP Karawang yang berjudul Bagas Uhirhon. Bagas
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 582 ayat 1, Muliakanlah Allah Bapa kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ibadah yang terakhir yang kita lakukan lewat live streaming atau di rumah kita. Kita berdoa mudah-mudahan hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 kita sudah dapat beribadah di gereja, bahkan di tempat ini sebagaimana kita dengarkan tadi dari warta jemaat. Kami sangat berharap semua kita berdoa Tuhan mengizinkan kita melaksanakan itu dengan baik. Saudara-saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji,
itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Baiklah kita. Kata kita di sini menjelaskan bahwa Allah itu adalah tunggal. Bahwa Allah itu adalah esa, bukan jamak. Kata kita di dalam firman ini, Allah berbicara kepada dirinya sendiri, bukan berbicara kepada yang lain. Atau kata kita di sini, Allah berbicara kepada pribadinya. Kita percaya bahwa Allah itu adalah esa. Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah satu, itu benar. Ketika kita berkata dan mendengarkan perkataan yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu benar. Tetapi Allah yang satu itu, itulah Allah yang Trinitas atau Allah yang Trinitatis, Allah yang Tritunggal, yang artinya satu Allah dalam tiga penyataannya. Allah Bapa, Allah Anak, itu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan di sini, marilah kita, Allah berbicara kepada dirinya, Allah yang tunggal itu sekaligus Allah yang Trinitas atau Allah yang Trinitatis, yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Itulah yang disebutkan tadi, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Saudara-saudaraku, suatu kemuliaan dan kekhususan bagi kita bahwa Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Kita sungguh bersyukur bahwa Allah tidak menciptakan kita seperti yang lain. Kita bersyukur Alkitab telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kita bukan seperti teori Darwin, teori evolusi. Tapi Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambar Allah. Apa maksudnya? Apakah Allah itu seperti kita? Apakah wajah Allah itu seperti kita? Yang mau dikatakan di sana adalah bahwa sifat, karakter daripada Allah diberikan kepada manusia. Bahkan yang lebih unggul lagi, umat manusia dari ciptaan yang lain adalah bahwa roh Allah diberikan kepada umat manusia, dan roh Allah itulah yang membuat manusia hidup, bahkan yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Karena itu ketika Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya, itu berarti
sifat karakter Allah ada pada kita, bahkan kehadiran Allah ada pada umat manusia. Atau dengan kata lain dapat kita katakan bahwa umat manusia adalah perwujudan kehadiran Allah di dunia ini, atau manifestasi kehadiran Allah di dunia ini, atau kehadiran Allah yang boleh dirasakan oleh ciptaan Tuhan. Hal itu sangat perlu diingat dan direnungkan dalam kehidupan ini, ya, bahwa melalui kehadiran umat manusia Allah hadir, karena manusia adalah wakil Allah di dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku, sangat disayangkan bahwa dosa telah membuat kesegambaran Allah dengan umat manusia menjadi kabur. Dosa sebagai noda telah membuat gambar dan rupa Allah itu tidak nampak lagi secara nyata di dalam kehidupan umat manusia. Dosa bagaikan debu yang ada, yang lengket di kaca, sehingga ketika kita memakai kaca atau cermin itu, maka wajah kita tidak akan nampak lagi jelas di kaca itu. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa dosa itu telah menghapuskan atau mengkaburkan gambar dan wajah Allah di dalam diri manusia. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang mendengarkan khotbah ini adalah orang-orang yang masih cerah, wajah dan gambar Allah ada di dalam kehidupannya, ada di dalam dirinya. Amin. Coba lihat samping kirimu, Bapak Ibu saudara-saudara, adakah wajah dan gambar Allah bagimu dan bagi saudaramu? Firman Alkitab menyatakan Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Yesus Kristus dialah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Bahkan di dalam Yesus Kristus kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru, sehingga rupa dan wajah yang kabur tadi dibersihkan oleh Yesus di dalam pengampunannya, sehingga kita dikembalikan menjadi anak-anak Allah. Sehingga orang Kristen adalah merupakan gambar dan rupa Allah yang sebenarnya, karena Yesus ada di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupa dan wajah kita bisa berbeda. Bahkan orang yang kembar pun bisa berbeda. Suku, bangsa, wajah bisa berbeda. Tetapi semuanya adalah rupa dan gambar Allah. Satu yang harus kita ingat adalah Allah hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Kita adalah perwakilan Allah di dunia ini. Kita adalah perwakilan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui diri kita, melalui hidup kita, Allah hadir dan ciptaannya serta umat manusia dapat merasakan kehadiran Allah. Saudara-saudaraku, sungguh luar biasa Allah memberikan perintah kepada umat manusia. Dikatakan tadi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini anugerah yang luar biasa bagi umat Kristen atau bagi orang percaya,
bahwa manusia diberi berkat dan karunia untuk beranak cucu. Tuhan memberkati umat manusia supaya bertambah banyak. Tuhan memberkati umat manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Tuhan tidak mau selama dunia ini ada, manusia merajai dunia ini. Dia tidak mau manusia punah dari bumi ini. Keberadaan manusia sepanjang zaman adalah merupakan berkat dan karunia Tuhan. Karena itu, di generasi manapun kita ada, apalagi dalam generasi sekarang, kita harus menyadari, aku ada sebagaimana aku ada adalah karena Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan kepada nenek moyang, kepada orang tua, bahkan kepada kita, agar kita ada, bahkan kepada anak cucu kita supaya mereka ada. Karena itu harus disadari dan disyukuri, karena Tuhan aku ada, sehingga hidup ini adalah untuk Tuhan. Jadi siapapun dia, dalam zaman apapun dia, dalam generasi apapun dia, semuanya adalah wakil Allah di tengah-tengah kehidupan ini, memberikan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Selain beranak cucu dikatakan tadi, agar umat manusia merajai segala ciptaannya. Agar umat manusia merajai. Tidak ada hak seperti itu diberikan kepada ciptaan lainnya, hanya kepada manusia. Kata merajai di sini bukan berarti manusia itu menjadi raja. Tetapi kata merajai di sini adalah bahwa manusia itu sebagai wakil Allah menjaga, melestarikan, mengelola supaya ciptaan itu menjadi kemuliaan Tuhan. Artinya kata merajai di sana berhubungan dengan penata layanan, berhubungan dengan stewardship. Jadi kita adalah perwakilan Allah, melayani, mengatur, menjaga, bahkan supaya ciptaan Tuhan itu tetap ada dan lestari, agar ciptaan Tuhan itu berguna untuk kehidupan, berguna untuk manusia, bahkan berguna untuk kemuliaan Tuhan, agar melalui ciptaan itu dunia dan manusia melihat begitu mulia dan agung Tuhan itu. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah manusia menyadari tugas mulia itu? Kenyataannya bahwa manusia mengeksploitasi, bahkan mengeksploitasi ciptaan Tuhan sesuai dengan keinginannya, untuk keinginannya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Akibatnya apa? Ciptaan Tuhan rusak, bahkan mendatangkan yang tidak baik kepada kehidupan umat manusia. Atau dapat kita katakan, sudah sekian banyak ciptaan Tuhan yang punah dalam kehidupan kita. Itu salah siapa? Karena itu kehadiran orang percaya pada saat ini harus menyadari bahwa dia adalah wakil Tuhan untuk menata ciptaan ini, menjaga dan melestarikan ciptaan ini agar tetap memancarkan dan memberikan kemuliaan Allah. Karena itu orang yang memberikan kemuliaan Allah adalah orang yang dapat menata ciptaan dengan baik, bahkan yang mengatur ciptaan dengan baik, bahkan yang dapat membuat ciptaan dengan lestari di hadapan Tuhan. Saya yakin bahwa kita semuanya yang mendengarkan khotbah ini, semuanya kita mengingat tugas dan tanggung jawab kita memelihara ciptaan, tidak ada satupun yang merusak. Saudara-saudaraku, Tuhan sungguh baik. Kenapa saya katakan Tuhan sungguh baik? Sebelum Tuhan menciptakan kita,
Tuhan telah mencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, di langit maupun di dalam air. Dan itu semuanya diserahkan kepada umat manusia. Atau dapat kita katakan, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan umat manusia telah disediakan oleh Allah, telah diberikan oleh Allah, telah dikaruniakan oleh Allah. Dan itu semuanya diberikan Allah kepada umat manusia agar manusia bisa hidup dan sejahtera dalam kehidupan ini. Ini menjelaskan kepada kita, Tuhan menyediakan dan menyerahkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Memang harus kita akui, kita menerima dari Allah bukanlah sama dengan orang lain, kita berbeda. Tetapi yang pasti Allah telah menyediakan di dalam ciptaan Tuhan. Allah telah menganugerahkan apa yang menjadi kebutuhanmu, kehidupanmu. Bukan ada pada tanganmu, bukan ada pada kekuatanmu, tapi kehidupanmu ada pada Allah, ada pada karunia Allah, atau sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita percaya untuk itu? Saya yakin, ya, kita percaya. Satu hal yang sangat luar biasa, anugerah Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Allah datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus, menebus, mengampuni dan memberikan keselamatan serta kehidupan kekal kepada umat manusia. Artinya Allah itu sungguh baik. Dia bukan hanya menciptakan segala sesuatu yang diperlukan manusia di dunia ini, tapi dia datang dan hadir untuk memberikan kehidupan dan keselamatan bagi umat manusia di sorga kelak. Karena itu orang Kristen harus menyadari, bukan hanya di dunia hidupku dipelihara Tuhan, tetapi kehidupan di sorga pun sudah dianugerahkan untuk kita warisi. Tapi ingat loh, apa kata Yesus? Tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu Matius 7 ayat 21. Itu harus diingat. Karena itu saya yakin bahwa kita semuanya adalah orang bukan hanya berharap di dunia, tapi juga orang yang berharap kehidupan kekal. Allah menyediakan kehidupanmu di dunia ini, Allah telah menyediakan hidupmu di sorga. Karena itu walaupun pengaruh dan dampak virus corona masih kita rasakan hari ini, tapi percayalah, new normal telah membuka anugerah dan karunia bagi kita. Tuhan menjamin hidupmu. Karena itu jangan ragu, tetaplah percaya dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, tadi dikatakan Tuhan mencipta dan membuat segala sesuatu indah. Kata indah di sini berarti tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik, semuanya indah. Secara keseluruhan ciptaan itu saling mengisi, saling menopang. Disitulah keindahan, bagaikan pelangi berwarna-warni, tetapi begitu indah kelihatannya. Dan begitu indah kehidupan ini ketika beraneka ragam, ketika hidup kita adalah majemuk. Tapi bagaimana kita, saudara-saudaraku, untuk menyatukan itu menjadi kemuliaan Allah? Saya buat dulu contoh bagaimana tuts daripada piano, senar daripada gitar, ketika dipadukan semuanya memberikan suara yang begitu indah dan baik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu pengkhotbah. Sekarang bagaimana kita melihat kehidupan ini? Karena itu banyak orang yang menganggap dirinya atau menganggap sesuatu indah karena apa yang dia miliki. Tetapi orang Kristen yang membuat hidupnya indah, bahkan yang membuat dia indah ketika Tuhan hadir dan ada di dalam hidupnya.
Saya kita percaya bahwa kita semuanya yang ada mendengarkan khotbah ini, hidup kita adalah indah karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Hidup kita akan indah sekarang, besok, dan lusa karena Tuhan akan membuat hidup kita menjadi indah. Dan di dalam Yesus Tuhan telah membuat semuanya indah. Di dalam Yesus tidak ada yang jelek. Karena itu bagaimana kita sebagai orang Kristen, mari hidup sebagaimana apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus, sehingga hidup kita ini menjadi indah, bagi siapapun menjadi indah. Jadi bagaimanapun sekarang hidupmu, keadaanmu, situasi dan kondisimu, jangan pernah ragu, jangan pernah patah semangat. Tetapi ingatlah, Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang Tuhan dapat melakukan yang indah dalam hidupmu. Bahkan melalui ciptaannya Tuhan memberikan yang indah kepadamu. Dan ketika kita memiliki Tuhan, ada hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kita, maka hidup kita pasti indah. Saudaraku, nyanyian kita telah berkata, hari esok lebih indah daripada hari ini. Masa depan lebih indah daripada hari ini. Karena Tuhan bertindak dan bekerja. Dengan kata lain, dapat saya katakan, hidup dalam keindahan adalah hidup di dalam Allah. Hidup di dalam Allah, pasti hidup kita menjadi indah. Dan hidup di dalam Allah pasti menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan Allah yang mulia pasti memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu saudaraku, di Minggu Trinitatis ini saya mau sampaikan firman Allah kepada kita. Percayalah, Allah memberkati dan memelihara hidupmu, serta membuat hidupmu itu indah dan menjadi indah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih. Engkau adalah Allah yang Trinitatis, Allah Bapa yang telah menciptakan, memelihara kehidupan kami dan dunia ini. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan kami, bahkan menjadi jalan bagi kami untuk mewarisi kehidupan kekal. Allah Bapa di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami sampai saat ini, bahkan di mana kami menjalani kehidupan ini di dalam menantikan kehadiran Yesus kedua kalinya sampai Maranatha. Karena itu Bapa, biarlah Engkau memberkati kami dan selalu ada bagi kami. Biarlah melalui kehidupan kami, Allah boleh memakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, menjadi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, bahkan di dalam aktivitas kami. Kami percaya anugerah dan berkat akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Bahkan di dalam Tuhan, hidup dan kehidupan kami akan lebih baik dan indah. Karena itu, biarlah Engkau berkati kami, Engkau pakai kami Tuhan menjadi jalan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Esa, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kalau kami telah memasuki masa-masa new normal. Kiranya di dalam kehadiran-Mu Engkau akan memberkati semuanya, ciptaan-Mu, dunia ini, bangsa negara kami, daerah kami ini, juga gereja-Mu, bahkan gereja HKBP dan Resort Kerawang ini, sehingga kami boleh hidup dalam suatu kondisi yang normal
Kami jauh dari pengaruh dan dampak virus corona. Kami boleh beraktivitas dan bekerja sebagaimana Tuhan harapkan. Dan Tuhan pasti memberkati kami, memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kami, bahkan membuat kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat hidup dan kehidupan kami menjadi baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rencana gereja HKBP Resort Kerawang ini. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 akan melaksanakan ibadah. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi, sehingga melalui ibadah itu nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga kami merencanakan untuk pelantikan fungsionaris. Kami percaya bila Engkau mewujudkan apa yang sudah kami rencanakan itu supaya boleh terlaksana dengan baik, sehingga lewat jemaat-Mu dan umat-Mu, bahkan fungsionaris yang sudah terpilih, Tuhan dipermuliakan dan Engkau pakai menjadi alat Tuhan untuk memberkati kehidupan ini, bahkan pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa buat saudara kami yang berduka ketika mereka ditinggal oleh anak mereka. Biarlah Engkau menghibur dan menguatkan mereka. Kami bersyukur untuk anak yang lahir, bahkan jemaat yang baru. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka juga menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan, aktivitas, kegiatan daripada umat-Mu. Biarlah Engkau memberkati dan hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga apapun yang boleh mereka lakukan menjadi saluran berkat-Mu kepada mereka, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah ibadah kami pada Minggu Trinitas ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kami di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Allah yang Esa yang selalu kami sembah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau dengarkan dan sempurnakan doa dan permohonan kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dan memberikan persembahan dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 1 sampai 2. Ku tahu Tuhan membuka. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan pada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkaulah yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah kami dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.